Materinya. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Pagi, Bu. selamat datang ya di perkuliahan Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Landscape ya. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan kembali gitu ya. Jadi mohon berikan waktu untuk perhatian dari pemaparan materi yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelum materi Ibu akan sampaikan yang untuk minggu ini, ya, Ibu ingin menanyakan atau mengereview ulang gitu ya materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Masih, Bu. Minggu lalu materinya tentang apa? Tentang pelestarian landscape, Bu. Perkembangan landscape taman abad 18 sampai 20. Oke, baik ya. Tadi Putri menjawab bahwa minggu lalu kita membahas tentang peradaban taman atau lanskap pada abad 18 sampai 20. Baik, adakah yang bisa memberikan penjelasan ciri-ciri ya taman ya atau landscape pada abad 18 dan 19? Monggo silakan dan berikan contohnya. Saya, Bu. Siapa? Atas nama siapa? Octavianus Di Primera. Tolong terlihatkan video ya. Jika menjawab ya. Devri ya? Siapa? Devri Ngera? Ya, Bu. Monggo, silakan. Pada abad 18 sampai 19, terjadinya evolusi lanskap modern dengan bergaya romantik oleh Thomas Jefferson, seperti Taman Amerika atau yang disebut Mount Vermont. Contohnya itu adalah keindahan panorama. Sedangkan yang kedua, gayanya itu arsitektural. Bangunan didominasi dinding bata dan adanya patio-patio yang bergaya Meksiko dan Spanyol. Ini itu saja, Bu. Baik, contohnya? Ya, Bu. Ada contohnya, contoh tamannya atau landscape-nya? Contohnya keindahan panorama seperti Taman Amerika. Nah, Taman Amerika itu seperti apa? Disebut Mount Vermont. Oke, itu tadi atas nama siapa? Nanti di nama dan NIM-nya tolong sampaikan di grup WhatsApp ya, sehingga Ibu tidak salah tulis. Oke, kita mempersingkat waktu. Pertanyaan yang kedua ya. Octavianus Di Primera. Sebutkan dan jelaskan atau tolong jelaskan ya peradaban abad 19. Ciri-ciri ya lanskap atau taman pada abad 19. Tadi kan antara 8 dan 19. Abad 19. Halo? Mohon diulang, Bu. Suaranya Jelaskan ciri ya taman pada abad ke-19. Kekurangannya kita 15 tahun. Halo? Saya, Bu. Oke, Putri, silakan. Mohon yang tidak menjawab dimatikan ininya ya, sehingga tidak terdengar. Pada abad 19, pemikiran mereka itu sudah berubah menjadi green fingers, yaitu berhubungan keindahan topografi alam
Jadi yang awalnya taman buatan begitu lebih dirubah ke alami begitu. Terus mengurangi arsitektur yang tidak ramah lingkungan. Terus penghijauan di jalan-jalan kota. Ada pula shelter atau gazebo di persinggahan taman, pot bunga yang bisa dipindahkan, panggung terbuka, restoran terbuka, playground, terus ada tanaman air dan bangku-bangku taman. Cukup, Bu. Oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, jelaskan ciri-ciri taman pada abad ke-20. Saya, Bu. Ya. Monggo Jadi pada silakan. ke-20 itu perancangan taman banyak menggunakan unsur air. Dan dibuatlah taman yang disebut sky garden atau roof garden. Jadi pada abad 20 itu muncullah taman-taman dengan bernuansa air, Bu. Yang lainnya ada tambahan? Tanaman di tempat publik. Kenapa? Mohon ada lagi tambahan yang lain? Taman pada umumnya di tempat publik, Bu. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis ya. Jadi ada perbedaan ya. Tadi teman-teman Anda sudah menjelaskan gitu ya. Ada perbedaan antara taman pada abad 18 dengan 19 dan 20 gitu ya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau pada 18-19 itu memang adalah pada masa habis revolusi industri gitu ya. Jadi mereka ingin membuat taman untuk memperbaiki ya, dari kalau kita lihat dari 18 sampai 20 itu ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Tadi ada yang menjawab tamannya banyak menggunakan unsur air, ada menggunakan patio gitu kan. Kemudian ada yang sudah ketika modern pada abad 20 secara landscape urban landscape-nya sudah terlihat gitu kan, sudah dihadirkan di dalam kota. Nanti dia fungsinya lebih ke taman atau park ya untuk publik umum gitu ya. Kemudian dia sudah karena kota itu sudah mulai padat tetapi menginginkan suatu lingkungan bernuansa lebih hijau dengan ekosistem dalam kota yang lebih baik, sehingga ada roof garden, ada sky garden gitu ya. Nah, itu yang membedakan taman-taman pada abad 18 sampai 20 gitu ya. Jadi tolong dipelajari lagi sehingga nanti ketika nanti Anda ditanyakan atau ada informasi atau Anda ingin mendesain sebuah taman, ketika Anda ingin punya konsep tahun misalnya abad keberapa, nah itu monggo silakan ya. Jadi Anda kalau mengunjungi suatu tempat misalnya di luar negeri itu yang signifikan terlihat ya, taman-tamannya, oh itu taman Prancis, oh itu taman Itali gitu ya, oh itu taman-taman pada abad 20, oh itu taman pada abad 18 gitu ya. Oh itu taman Asia gitu ya, khususnya misalnya oh itu taman Jepang, ada ada Tea Garden, ada Zen Garden. Oh itu taman Cina, oh itu taman Korea, ada perbedaannya gitu ya. Jadi ini penting ya, kenapa? Jadi ketika Anda mendesain atau merencanakan ya sebuah landscape atau taman ya, itu Anda bisa menggunakan terinspirasi dari sejarah perkembangan sebuah lanskap atau taman. Itu ya, paham ya? Karena memang apapun itu kita harus mengenal sejarah. Nah, makanya judulnya sejarah dan perkembangan arsitektur landscape. Nah, oke, nanti nama yang sudah menjawab ya tadi, tolong masukkan di dalam grup WhatsApp grup ya, sehingga Ibu bisa memberikan nilai plus bagi yang bisa menjawab gitu ya. Baik, kita akan masuk ke materi ya. Mohon bersabar ya, karena ini Ibu akan buka dulu, biasanya internetnya agak sedikit terganggu.
semoga tidak internetnya masih bisa jalan. Mohon ini semua ini dimatikan. Speakernya tolong di off. Baik, tolong ini dimatikan ya. Ini sakit telinga ibu ya. Masih membaca linknya.
Jika sudah terlihat, mohon beritahukan Ibu ya, informasikan. Sudah terlihat, Bu. Baik, minggu ini ya kita akan membahas ya sejarah dan perkembangan arsitektur di Asia Timur. Nah, di Asia Timur ini ada terdiri beberapa negara gitu ya. Nanti yang kita akan pelajari satu persatu. Jadi memang membutuhkan waktu yang agak sedikit panjang karena memang Asia ini cukup banyak sejarah ya dari perkembangan landscape atau tamannya. Nah, yang pertama yang Ibu akan bahas yaitu bentar. Oke. Terlihat ya? Masih terlihat? Terlihat, Bu. Baik. Nah, kalau kita melihat gambaran ini ya, tentu yang di benak kita adalah, wow, ini sangat bagus, beautiful gitu ya. Ini suatu fenomena arsitektur ya, yang terkenal di India gitu ya, yang disebut Taj Mahal gitu ya. Mungkin kita belum pernah ke sana, tetapi kita pernah membaca beberapa sejarah baik dari buku atau sosial media atau kita menonton film drama India gitu ya, karena kita tahu India adalah salah satu negara yang setiap entertain atau seperti drama atau film itu sesuatu yang romantis gitu ya, karena memang ada sejarahnya kenapa romantis gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang Taj Mahal ya, kalau kita kembali ya flashback di peradaban timur gitu ya, utamanya ya kita tahu bahwa di daerah timur ini adalah didominasi oleh bangsa Mongoloid ya. Bangsa Mongoloid ini adalah satu nama yang diberikan oleh bangsa Eropa ya. Nah, di sini itu di bangsa Mongoloid ini terdiri dari untuk Asia Utara ya, kemudian ada Asia Tenggara dan India Amerika. Nah, di daerah timur ini ya mencakup wilayah India, yaitu tadi disampaikan Asia Tenggara, Cina, Jepang, Korea ya, Prekolombia, Amerika, Meksiko, Peru. Nah, kemudian banyak yang berkembang di tepi sungai yang besar seperti India ya, ada Indus, ada Yamuna, ada Gangga ya. Kalau kalian masih familiar ya, kalau masih ingat dengan waktu kita di SMA ya, belajar tentang Sungai Gangga gitu ya. Kemudian di Cina ini juga ada beberapa tempat gitu ya. Nah, peradaban di India ini berdasarkan kepercayaan atau agama ya. Kebanyakan mereka di India adalah ada dua ya sebenarnya, Hindu dan Islam gitu ya. Nah, kalau di Cina ini lebih dipengaruhi oleh etika gitu ya, atau semacam attitude gitu ya. Kemudian di timur ini mereka percaya adalah manusia adalah bagian dari alam, di mana kita bisa lihat dari pola lanskapnya ya, yang lebih alami ya, kemudian bentuknya organik dan atau harmonisasi alami dan pada pola-pola formal gitu ya. Jadi pada dasarnya orang timur lebih percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam, sehingga kita lihat bahwa taman-taman yang dibuat pada peradaban untuk daerah timur gitu ya, untuk wilayah-wilayah timur itu bukan timur Indonesia ya, tapi timur seperti bangsa ya. Kemudian di situ kita lihat bahwa mereka ingin menghadirkan alam itu ya ada di rumahnya mereka gitu ya, karena mereka percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam. Nah, salah satu contoh ya yang percaya adanya bahwa manusia itu bagian dari alam adalah India. Nah, India ini ya merupakan salah satu negara yang cukup besar gitu ya, penduduknya padat ya selain Indonesia dan Cina ya, di mana di India ini ya khususnya di kota Mughul ya, di India memiliki julukan Mughul Love of Garden and Symbolism ya pada tahun 1590 ya. Jadi kita di sini lihat bahwa cerita cinta gitu ya, sesuatu yang romantis gitu ya. Kemudian di India ini ada tradisi ya, taman tradisi disebut sebagai taman sorga ya.
diletaknya di Benteng Merah Delhi oleh Shahjahan, dibuat oleh Shahjahan 1639. Nah, taman ini ya memiliki bangunan yang indah juga di Lembah Kashmir, dirancang dengan memasukkan unsur alam yang tadi Ibu sampaikan tadi, bahwa bangsa Timur ya percaya ya manusia adalah bagian dari alam, sehingga unsur alamnya seperti adanya gunung dan danau gitu ya kalau di Lembah Kashmir ini. Kemudian taman terdiri dari taman rakyat, di mana taman ini terdiri dari taman rakyat, ini sangat terkenal ya. Kemudian ada taman pribadi dan harem. Ya mungkin kalau Anda dengar ya, harem itu kayak tempatnya kalau seperti di Timur Tengah seperti Turki gitu ya. Harem itu seperti tempatnya apa ya? Kalau di Turki itu selir ya, istri-istrinya. Kan kalau zaman dulu kan raja ya. Raja itu punya banyak istri gitu ya. Nah, kemudian selain itu di sepanjang jalan avenue-nya ditanami oleh pohon-pohon yang memiliki buah gitu ya, yang menghasilkan buah ya. Kemudian taman ini juga menyesuaikan permukaan tanah atau kontur ya, dilengkapi irigasi dan patung gitu ya. Ini adalah ciri-ciri taman di India yang termasuk di di Benteng Merah Delhi ini gitu ya. Oke. Kemudian, nah ada beberapa filosofi ya, kalau kita tahu bahwa di India itu suku aslinya itu bangsa Aryan ya, yang dimulai dari Hindu ya, memuja dewa dan percayaan reinkarnasi ya. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa kepercayaan atau agama tertentu percaya adanya reinkarnasi atau terlahir kembali. Nah, kemudian lotus, ada bunga lotus, tahu ya? Lotus yang teratai itu ya, kayak teratai sebagai simbol pembentukan dunia atau lahirnya Buddha ya. Itu kepercayaan orang Hindu gitu ya. Kemudian ekspresinya dari lanskap itu menunjukkan ekspresi religius. Religius itu kepercayaan gitu ya. Kemudian ada simbolik. Nah, ini termasuk dari pengaruh dari suku Aryan gitu ya. Nah, kemudian atau bangsa Aryan. Kemudian awal arsitekturnya itu berupa istana dan taman Patalipura ya. Masih pengaruh dari Persia gitu ya. Kalau kita lihat arsitektur Persia ya di bagian Timur Tengah gitu ya. Nah, itu masih berpengaruh pada arsitektur yang ada di India. Kemudian bahan bangunan lebih banyak menggunakan batu yang masif atau diukir gitu ya. Jadi banyak menggunakan batu dan masif sifatnya dan diukir. Kemudian lebih menonjolkan karya kolektif gitu ya. Kemudian bangunan religi menggambarkan perjalanan dari alam dunia ya, yaitu berupa square ya. Di bagian bawah menuju ke alam keabadian yang bulat gitu ya. Kalau square itu gini. Kalau bulat gini. Ya. Jadi dia menggambarkan perjalanan dari dunia ke alam keabadian, artinya surga gitu ya. Kemudian untuk lanskapnya simbolik dari lotus tadi ya. Yang merupakan taman Hindu, yaitu dari cerita Mahabharata gitu ya, yang terdapat satwa unggas misalnya terdapat tanaman merambat, kemudian ada bukit artifisialnya, kemudian ada kolam yang dipenuhi oleh tanaman lotus ya, kemudian ada angsa atau itik ya pada saat kerajaan Mughal ya, terdapat yang pengaruh dari taman Islam ya, di mana ada permainan air atau dengan teknik irigasi. Jadi kalau kita lihat gambaran tadi sebelumnya yang Ibu paparkan di slide itu adalah taman Taj Mahal. Nah, Taj Mahal ini adalah dipengaruhi oleh Islam gitu ya. Kenapa sih Taj Mahalnya bentuknya masjid gitu ya? Memang iya, karena rajanya dulu itu ya yang mendirikan itu ya, dia menikah, dia punya istri 3 gitu ya. Dua gitu ya. Kalau Anda nonton apa ya? Film India, saya lupa namanya ya, cerita tentang Taj Mahal, ada film, ada dramanya. Nah itu memang rajanya itu beragama Islam gitu ya. Kemudian dia satu istri yang pertama itu istri yang pertama Islam, istri yang kedua itu Hindu gitu ya. Tetapi yang dia sayang itu, ya namanya raja kan punya banyak istri gitu ya. Yang dia sayang itu adalah yang Hindu gitu, yang kedua gitu ya. Karena memang karena akibat kalau tidak salah ya, perempuan itu di tempatnya dia itu mengalami perang, terus kemudian si cewek itu dijodohkan sama raja gitu ya. Nah,
saking cintanya raja ini ya, dia membangun ya bangunan itu ya, yaitu Taj Mahal, gitu ya. Sehingga bangunan itu diidentikan dengan sesuatu yang romantis, gitu ya. Kalau mau tahu lebih tahu, nonton filmnya atau nonton dramanya, gitu ya. Tapi kali ini jangan nonton dramanya, kita belajar tentang arsitekturnya dan landscape gitu. Nah, kemudian Ibu lanjut dari taman Taj Mahal, sorry susah banget ya. Taj Mahal ini ya dari di Agra oleh Shah Jahan ya tahun 1632 sampai 1654, yaitu untuk menghormati tadi Ibu katakan sebagai tanda cinta kasih istrinya, namanya Mumtaz Mahal gitu ya. Makanya nama tempatnya Taj Mahal gitu ya. Nah, kalian bisa lihat gambarnya yang di bawah ya, begitu cantik ya secara arsitekturalnya ya. Kemudian landscape-nya juga ya, bahwa taman-tamannya ada di tengah dari antara sebelum menuju ke bangunan utamanya gitu ya. Nah, perencanaan ini dilakukan pada tahun 1828 ya, sampai terbuat 2 buah lanskap, yaitu Taman Firdaus yang luas dan riverscape atau aliran sungai. Kalau kita lihat ini ada aliran sungai. Nah, di belakang ini India itu percaya adanya air itu sesuatu yang suci gitu ya. Makanya ada Sungai Gangga. Itu tempat yang suci gitu ya. Di mana konsep akhir dari riverscape ini adalah termasuk kuburan marmer hitam terletak di seberang Taj, gitu ya. Jadi ini nanti Ibu sampaikan bagaimana bentukan dari tata letak dan filosofi dari Taman Taj Mahal. Ya, dia Raja Mughal ya dulu ya, Raja Mughal yang mendirikan gitu ya, cukup lama juga ya tahun untuk mendirikan sebuah tempat kayak gitu ya. Nah, ini Anda bisa terlihat ya. Ibu mencoba untuk tetapi masih bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini Ibu buat untuk lebih mempermudah tata letaknya gitu ya. Yang di sini itu mulai dari pintu masuk di sini ya. Pintu masuk ya. Di sini adalah gate-nya ya. Gate untuk pintu masuk, di pintu masuk sini ya. Sepanjang ini karena ini sudah menjadi tempat wisata saat ini ya, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan seperti itu, banyak wisatawan yang berkunjung ya. Nah, Taj Mahal ini diawali kalau masuk di daerah ini ya, pintu masuk ya, kemudian di sini ada pelatarannya ya, berupa namanya darwasa ya. Kemudian ada lagi di sini kita masuk lagi gerbangnya. Nah, kemudian di sini ada yang unik gitu ya. Ada garis-garis poros gini segi 4. Ini kan adalah tamannya ya. Nah, di sini ada yang namanya garden, Karbak Garden gitu ya. Di situ itu dia ada tanaman yang tadi yang ada buah-buahan yang hidup dan yang mati gitu ya. Jadi mereka percaya bahwa manusia itu hidup kemudian akan mati, kemudian ada reinkarnasinya. Hindu kan percaya itu ya, dan agama tertentu atau kepercayaan tertentu. Nah, kemudian di sini itu ya, di daerah yang tengah ini yang putih ya, coba Anda perhatikan, yang pertemuan sumbu ini ya, ada reflecting, jadi ada kolam di situ ya. Jadi dia memberikan bayangan dari bangunan Taj Mahal itu ya. Ini yang berupa masjid. Tapi dia bentuknya ya, di sini itu berupa kuburan ternyata ya. Terus kemudian di sini ada yang dari segi 4 ini ya, garis segi 4 ini adalah aliran sungai ya, di mana disebut water course gitu ya. Nah, di sini airnya itu bisa dimanfaatkan untuk mengairi ya taman-taman yang ada atau sebagai irigasi, selain memberikan iklim biar lebih sejuk gitu ya, yang menghadap langsung dari bangunan ini ya, yang utama. Nah, bangunan yang utama ini ya, di mana Taj Mahal interior ya, di situ ternyata ada kuburan, dan di situ juga adalah ada beberapa sih di situ di dalamnya ya. Nanti kalau Anda untuk mempelajari lebih detail, silakan monggo ya. Nah, kemudian di sini juga ada jawab atau guest house-nya. Jadi kalau guest house itu zaman dahulu khusus untuk keluarga kerajaan kalau datang untuk kalau datang melihat ya, melihat di sana, apa sih namanya sih kalau yang kita ke kuburan tuh apa namanya?
Nah, itu datang mengunjungi ya untuk melihat kalau mereka menginap, monggo silakan di sini gitu ya. Kemudian ada masjid, tempat orang sholat tentu saja gitu ya. Nah, kemudian nah, yang di sini kita lihat bahwa memang secara arsitektural ya diatur sedemikian rupa gitu ya oleh seorang raja ya hanya untuk seorang istrinya gitu ya. Bagaimana kalau mungkin cerita dari Indonesia misalnya putri apa si Raja Hayam Wuruk membangun apa untuk putri siapa gitu kan Dedes atau apalah gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi kalau zaman Raja Mughal ini mereka tidak menggunakan alam gaib. Memang benar-benar bukan dari ceritanya, dari memang benar-benar karena memang dibangun oleh raja untuk istrinya gitu ya. Nah, ini adalah tata letak ya bagaimana secara landscape-nya ya dibangun oleh Raja Mughal gitu ya. Jadi Anda bisa pelajari, bisa baca di buku dan internet yang lebih detail. Nah, kemudian ada beberapa ya. Salah satu fitur Taj Mahal yang sering diabaikan adalah yang tadi Ibu sebutkan yaitu kesenangan garden atau taman kesenangan yang Karbak tadi ya. Nih. Jadi itu tadi penjelasannya ya. Ini yang Karbak atau gardennya. Yang ini ya. Ini ada 4 ya. Simetris. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ditata sesuai dengan ada pohon kehidupan yang tadi Ibu jelaskan. Jadi di tamannya itu ada pohon kehidupan yang di dalam Al-Qur'an gitu ya. Oh iya Ibu lupa sampaikan bahwa di masjid itu tempat biasanya orang membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya di tempat Taj Mahal ini atau di tempat masjid ini. Gitu ya, membacakan doa ya kalau bagi kepercayaan muslim gitu ya. Nah, kemudian setiap taman di dalam Karbak ini menjadi 16 petak bunga sehingga totalnya ada 64 petak bunga. Nah, kononnya katanya setiap petak bunga ditanami 400 tanaman. Bayangkan gitu ya. Nah, kemudian pohon ditanam dengan hati-hati sesuai dengan artinya sesuai dengan simetrisnya ya, tidak boleh kiri kanan tidak, intinya harus lurus gitu ya. Jadi harus simetris gitu ya. Ketika menanam pohonnya tidak boleh agak ke kiri, agak ke kanan gitu ya. Kemudian pohon umumnya disukai adalah pohon cemara. Ya, ini adalah pohon kematian yang tadi Bu jelaskan. Ya. Pohon cemara, kemudian yang pohon yang berbuah menandakan kehidupan yang tadi Ibu bilang ya untuk bahwa dari pohon yang ditanam saja di dalam taman itu memiliki filosofi yaitu menandakan kematian dan kehidupan gitu ya. Kalau yang menandakan kematian adalah pohon cemara, sedangkan untuk kehidupan yaitu pohon yang berbuah. Apapun itu tapi pohon yang berbuah. Nah, selain itu simbolis yang jelas pohon-pohon ini menampung banyak jenis burung eksotik. Jadi dengan kehadiran tanaman-tanaman pohon tadi banyak burung-burung yang berdatangan ya, sehingga ini menambah eksotiknya sebuah Taj Mahal gitu ya. Kemudian saluran air yang melintasi taman dulunya dipenuhi oleh ikan yang warna-warni dari berbagai spesies. Gitu. Itu ceritanya gitu ya zaman dahulu. Kemudian karena kita belum pernah ke sana dan saat ini kondisinya juga seperti apa, tetapi ini menceritakan filosofi zaman dulu dibangunnya Taj Mahal. Kemudian tentu saja dengan bangunan yang begitu mewah ya, yang begitu fenomenal, butuh perawatan yang tinggi. Kita tahu bahwa di dalam arsitektur landscape kita menata sebuah taman ya tidak hanya pintar mendesain, tidak hanya didesain bagus gitu ya, tetapi bagaimana kita memeliharanya desain itu biar tetap baik gitu ya. Nah, perawatan khusus ya. Jadi saya membayangkan taman itu ya yang mangkas saja berapa orang gitu yang bersihin, ngepel dan semuanya. Nah, makanya dengan adanya dia menjadi satu objek atau destinasi yang terkenal di India gitu ya, bisa mendapatkan income mungkin saja dan income itu bisa digunakan untuk perawatan atau pemeliharaan. Nah, ini jadi pemeliharaannya berupa taman tadi, kemudian saluran airnya tentu saja ya karena anggota keluarga kerajaan sering mengunjunginya, jadi tentu saja harus sering dibersihkan gitu ya. Kalau yang tidak menjadi anggota kerajaan, saya rasa ya tidak masalah gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting di sini bahwa memang salah satu taman contoh yang fenomenal di India adalah Taman Taj Mahal
gitu ya. Begitu banyak filosofi ya yang digambarkan ya, walaupun di India pada umumnya adalah kepercayaan Hindu, tetapi kita lihat bahwa dengan adanya peninggalan Taj Mahal ini pengaruh dari Islam itu sangat terlihat gitu ya di dalam membangun sebuah bangunan secara arsitektural dan landscape-nya sangat fenomenal gitu ya. Nah, ini adalah taman yang ada di India. Oke, saya akan lanjutkan ya. Taman yang kedua adalah Taman Cina gitu ya. Ibu akan mengganti slide-nya karena terlalu berat kalau digabung menjadi satu. Jadi saya pisah-pisah. Baik, tunggu sebentar ya. Ini tinggal 26 orang ya. Oke, sambil menunggu kita ya, karena memang slide-nya Ibu pisah ya, karena memang agak berat ya dengan keadaan internet di sini, ya Ibu membagi PowerPoint-nya itu sehingga ketika kita buka tidak terlalu berat untuk mendapatkan link.
Baik, sebentar lagi Ibu akan paparkan ya. Linknya kita sudah dapatkan. Mohon bersabar. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, maaf ya karena ini tadi internetnya ini ya gitulah di kelas ini. Kemudian kita lanjutkan. Tadi kita membahas lanskap atau taman atau perkembangan yang di India. Nah sekarang kita lanjutkan perkembangan taman di Cina. Jadi memang cukup banyak materi untuk perkembangan lanskap atau taman di Asia Timur. Nah, untuk di Cina ini ya kita tahu bahwa Cina salah satu negara yang cukup besar dan mereka memiliki rumpun yang sangat banyak gitu ya. Baik itu Jepang, kemudian Cina, Korea yang pernah Ibu sampaikan bahwa mereka merupakan satu rumpun gitu ya. Sehingga arsitekturnya, tamannya itu sedikit mirip gitu ya. Tetapi memang yang tertua adalah di Cina. Kenapa? Karena untuk raja pada masa Jepang dan pada masa Korea untuk meminjam huruf saja itu berasal dari Cina. Jadi sebagian huruf dari Jepang dan Cina kalau Anda perhatikan itu tergantung. Jadi kalau bahasa Jepang ada hiragana gitu ya. Kemudian kalau di Korea itu ada Hangul dan ada Korea Cina gitu ya. Jadi hurufnya itu sama dengan di Cina. Jadi memang kalau orang Cina itu memang peradabannya sudah lebih lama gitu ya. Sehingga baik secara arsitekturalnya itu banyak diikuti oleh negara Jepang sama Korea gitu ya. Nah, coba kita membahas dulu Cina. Nah, Cina ini merupakan satu dataran yang luas ya, di mana lembah dan pegunungan ya terdapat sungai-sungai yang sangat besar gitu ya. Kalau Anda lihat gambar di atas ini gitu ya, ada di sana ada Sungai Kuning gitu ya. Apa yang kemarin Ibu sempat bahas di mata kuliah selain ini gitu ya. Kemudian terdapat pusat peradaban, kemudian tanahnya yang subur, kemudian iklimnya ada subtropisnya gitu ya. Ya, walaupun di Asia Timur tetapi dia memiliki subtropis gitu ya. Kemudian dia memiliki hutan ya, kemudian memiliki aneka ragaman spesies, kemudian banyak tanaman pangan, kemudian wildflower gitu ya. Wildflower ini semacam tanaman liar gitu ya, bunga-bunga liar gitu ya. Yang mempengaruhi cara berpikir dan filosofi Cina gitu ya. Jadi coba Anda perhatikan lukisan-lukisan orang Cina, orang Jepang, orang Korea itu lukisan-lukisan itu banyak menggambarkan sisi-sisi alam gitu ya. Jadi untuk bunga saja ya, bunganya mereka itu bisa hadir di desain-desain arsitektur mereka gitu ya. Karena mereka punya filosofi yang sangat banyak gitu ya di dalam melihat sebuah alam gitu ya. Kemudian dan di mana peradabannya sudah dimulai 3000 sebelum Masehi, kemudian ada di sepanjang Sungai Kuning atau Yellow River ya, atau namanya Huanghe ya. Kemudian dianggap sejajar loh dengan masa Yunani gitu ya. Nah, di sini dataran Cina ini menjadi satu kekuasaan gitu ya. Kita bisa melihat sebuah kekuasaan itu dengan peninggalan ya, dengan peninggalan arsitekturnya, apakah itu bangunan atau taman-taman yang megah gitu ya, itu menunjukkan satu kekuasaan ya yang pada saat itu. Nah, kemudian sudah ada kontak dengan Barat ya, artinya mereka sudah bergaul dengan atau berkomunikasi dengan orang Eropa atau Barat ya sejak abad 5 gitu ya. Ini melalui pegunungan Himalaya. Kalian masih ingat mungkin di pelajaran sejarah yang disebut perdagangan Jalan Sutra, gitu ya.
perdagangan Jala Sutra masih ingat ya di pelajaran sejarah di SMA gitu ya. Itu merupakan jalur perdagangan gitu ya. Nah, kemudian di Cina ini ya, Nah, di Cina ini ada beberapa pemerintahan menurut dinasti ya. Ada dinasti Han, masih ingat nggak kalau di sejarah Ibu cukup menyukai sejarah sebenarnya waktu di SMA ya. Kemudian ada dinasti Han, kemudian ada dinasti Sung, ada dinasti Kublai Khan atau Mongol ya. Kemudian ada dinasti Ming ya. Kemudian ada dinasti Manchu ya. Ada beberapa dinasti ya. Dan ini sangat berpengaruh di dalam peradaban ya. Kemudian filosofi Cina ya ini yang kita perlu ketahui. Makanya gini, ketika kita belajar di sebuah negara baik itu bahasa dan pelajaran apapun itu, memang kita tidak bisa lepas dari budaya mereka gitu ya, karena ada beberapa bahasa atau kebiasaan itu yang memang bahasa dari aktivitas mereka sehari-hari, bahasa slang gitu ya. Misalnya contoh, kita orang Indonesia belum tentu kita bisa berbicara logatnya orang Jakarta, gitu ya. Dengan apa di suku yang ada di Jakarta itu apa ya? Kalau Medan Batak, apa sih Betawi ya. Jakarta itu Betawi. Nah, di Indonesia saja itu berbeda beragam gitu ya. Nah, kalau kita mau tahu untuk bisa hidup sehari-hari dengan mereka, ya kita harus mengetahui budaya mereka gitu ya. Mungkin di dalam mereka membicarakan makanan itu ada bahasa yang tidak ada di kamus gitu ya. Atau mereka pergaulan gitu ya sehari-hari ada bahasa yang tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia gitu ya. Memang karena ada budaya mereka. Nah, itu makanya kita pun kalau kita mendesain atau merencanakan sebuah lanskap atau taman, ketika itu bergaya Cina gitu ya, kita harus pelajari filosofi yang ada di Cina gitu ya. Nah, di Cina ini filosofinya sangat menghormati leluhur. Ya, coba Anda kalau perhatikan di rumah-rumah orang Cina, apalagi yang masih percaya, yang punya agama Buddha ya, atau apa yang masih selain yang agama yang misalnya Islam Cina kan ada juga, kemudian ada Islam Kristen atau Katolik. Nah, kalau yang masih kepercayaan mereka yang utama yaitu Taoism atau Buddha gitu ya, Confucian. Nah, itu mereka sangat menghormati yang namanya leluhur. Di Korea saja itu yang Ibu tahu, mereka punya hari libur yang namanya Sucok ya. Itu hari raya Sucok itu menghormati leluhur. Leluhur itu seperti misalnya nenek moyang kita maksudnya gitu ya. Mereka sangat menghormati dan itu liburnya lama, seminggu gitu ya. Karena apa? Kalau berbicara leluhur itu berarti biasanya kalau orang yang berada di kota berarti dia harus pulang ke kampung. Apakah dia ziarah? Oh iya, bahasanya tadi ziarah ya, maaf Ibu lupa. Ziarah. Nah, yang tadi Taj Mahal itu ya, keluarga kerajaan melakukan ziarah di Taj Mahal gitu kan, di situ kan ada kuburan istrinya gitu ya. Nah, kalau di Cina ya tadi satu dia menghormati sangat leluhur ya, kemudian sehingga ada hari rayanya gitu ya. Kalau kita kan agama misalnya Muslim saat ini akan menghadapi hari raya Lebaran gitu kan. Itu kan kepercayaannya, keyakinannya. Nah, kalau orang di Kristen seperti Natal itu kan ada liburnya. Nah, kalau di Cina ini ya termasuk Korea, Jepang sama Cina sendiri itu ya, mereka itu punya hari raya namanya Sucok gitu ya, yaitu adalah menghargai leluhur mereka ya. Apakah di situ nanti mereka buat di meja ada makanan-makanan gitu ya untuk katanya memberikan makanan pada leluhur. Itu kan kepercayaan mereka. Nah, kemudian di sini mereka itu sangat mementingkan yang namanya etika moral atau perilaku di masyarakat gitu ya. Makanya kalau di sana yang Ibu tahu, yang Ibu pernah tinggal, ya kita sangat menghargai orang yang lebih tua gitu ya. Untuk berbicara saja itu harus sopan gitu ya. Nah, kalau Confucian ini lebih merupakan etika moral atau perilaku dalam bermasyarakat, sedangkan Taoism ini lebih mistik gitu ya, bersifat individual, di mana konsep yang dipercaya itu lahir, hidup, dan mati, yaitu mengikuti hukum alam yang ditentukan oleh Tuhan yang namanya Feng Shui, gitu ya. Itu kepercayaan Taoism. Jadi di Cina itu ada 3 tadi ya. Kemudian kalau untuk Buddha ya, di mana berkembang pesat pada abad 7-9 ya, berpadu harmonis dengan, jadi ternyata ada pengaruh dari
Konfusium tadi dengan Taoism tadi. Nah, ini adalah aliran Zen Buddhis ke Korea dan Jepang, sehingga mempengaruhi karakter dari taman yang disebut Zen Garden. Nanti Ibu akan jelaskan lagi taman yang ada di Jepang yang terkait dengan Zen Garden. Karena di Jepang itu ada 2 taman yang terkenal, Tea Garden dan Zen Garden. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, itu filosofinya ya. Ingat ya, filosofi tadi mereka punya kepercayaan 3 itu, dan itu berpengaruh di dalam mereka menggunakan elemen atau menggunakan desain di dalam sebuah rumah atau taman atau lanskap gitu ya. Nah, elemen lanskap yang penting ya di Cina ini adalah yang pertama batu ya, kemudian bukit, adanya batu ya, bebatuan. Anda kalau lihat di taman ya, selalu ada batu baik kecil sampai besar gitu ya. Kemudian adanya bukit atau gunung gitu ya, sebagai perwakilan dari yang, yaitu sebagai perwakilan dari laki-laki dan perempuan. Masih ingat ya yang kemarin Ibu jelaskan di teori perencanaan lanskap? Bukan, ini adik kelas ya. Jadi gini, nanti ketika next berikutnya, mata kuliah berikutnya. Nah, di kepercayaan ini mereka percaya namanya yang, yin dan yang, gitu ya. Yang hitam dan putih itu gambar, gitu ya. Nah itu ada simbolnya gitu ya. Kalau yang itu artinya jantan, kemudian untuk yang yin itu untuk perempuan. Jadi ada elemen air gitu ya, atau kehalusan, lebih feminim gitu. Nah kemudian jadi ingat ya, elemen di Cina itu selalu ada batu, kemudian ada bukit ya, kemudian gunung. Makanya mereka kalau tempat ibadah mereka itu selalu di atas bukit atau di gunung. Tempel-tempel atau kuil mereka itu selalu di atas gunung atau bukit. Kemudian, taman dirancang untuk memenuhi kebutuhan suasana atau kegiatan siang dan malam dalam bentuk cuaca apapun. Artinya di sini mereka membuat satu rancangan ini bisa digunakan setiap saat. Karena kita tahu di sana mereka punya iklim subtropis. Ya, ketika pada misalnya rumah-rumah adat mereka gitu ya, itu mereka membangun secara arsitekturnya itu sudah dari zaman tradisional gitu, zaman dahulu kala. Ketika misalnya pada musim dingin mereka buat perapian di bawah tempat tinggal mereka, di bawah rumah, di bawah lantai gitu ya. Kemudian pada musim panas mereka membuat balai-balai untuk bisa udara bisa sirkulasinya lebih bagus masuknya. Nah, ini salah satu bagaimana merancang taman mereka. Kemudian lanskapnya secara artificial landscape, di mana pertama kali taman mereka itu terdapat daerah perburuan dan pemancingan ikan. Oh, jadi taman Cina itu dulu ada artificial landscape-nya, yaitu difungsikan untuk tempat berburu ya dan memancing ikan, karena kita tahu memang elemen selain batu itu mereka selalu menggunakan air tadi yang Ibu sampaikan ya, yang dan ying. Nah, jadi elemen air ini ternyata mereka untuk menggunakan memancing ikan gitu. Nah, contoh taman di Cina ini yang sangat terkenal yaitu Taman Rumah Soho, kemudian kota Hangzhou, kemudian kota Peking dan Altar of Heaven. Nah, ini Ibu akan berikan contoh ya. Contoh dari Taman Soho. Ini dia ada satu pemukiman ya yang terdiri dari beberapa rumah gitu ya. Nah, ini adalah rancangan rumah secara tradisional ya. Pada zaman dulu kala ya, yang dikelilingi oleh kanal pada ketiga sisinya. Jadi ada kanal. Kemudian setiap rumah memiliki taman sendiri, gitu ya. Jadi dia kayak karena ini dia merupakan taman rumah tinggal, tetapi ada beberapa rumah gitu ya, kayak pemukiman lah, kayak perumahan gitu ya. Jadi setiap depan rumah itu mereka punya taman sendiri. Coba Anda perhatikan, mereka selalu menggunakan bebatuan, ya kan, elemennya. Kemudian ada air, kemudian lotus. Karena ini terkait dengan kepercayaan mereka. Oke, kemudian selain itu ada kota Hangzhou ya. Kota Hangzhou ini salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal di Cina gitu ya. Karena di sana itu memang arsitekturnya sangat menarik, secara landscape-nya menarik. Kita ketahui bahwa Hangzhou ini memang daerah pinggiran gitu ya, yang di situ ada pertemuan antara air tawar dan air laut gitu ya. Jadi ada estuari. Nah, area ini dihubungkan dengan bukit amphitheater dan estuari tadi ya. Kemudian kota ini dirancang dengan memperhitungkan pembagian air tawar dan air laut sehingga disebut karya water space.
waterscape ya. Jadi kalau nanti Anda ada yang menggunakan konsep waterscape gitu ya, salah satunya di Hangzhou itu sudah memanfaatkan itu. Karena di sana mereka kawasannya itu banyak terdiri dari air ya, dan airnya ini terdiri dari air tawar dan air laut ya. Biasanya kita tahu, jadi gini, jadi estuari itu kan pertemuan air tawar dan air laut, dan kota mereka itu berada di situ. Sehingga memang kalau ada penggabungan itu sangat menarik gitu ya. Kemudian selain kota Hangzhou, ada yang paling fenomenal ini. Kalau di Korea itu punya Gyeongbuk Agung ya. Nah, di sini di kota Peking ya, letaknya ada di kota Peking Cina gitu ya. Coba Anda perhatikan, lihat tata letaknya, memang dia secara simetris, kotak bujur gitu ya, sangkar gitu ya, bentuk sangkar, bujur sangkar gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Nah, kota Peking ini merupakan juga sudah menjadi dulu tempat kerajaan gitu ya. Ada rajanya kaisar. Kalau di Cina itu kan kaisar ya. Nah, kota Peking ini merupakan satu dataran yang basah gitu ya, karena memang dia banyak air, dan pertama yang berbentuk bujur sangkar. Nah, ini sekitar tahun 115 sampai 1234 ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini dia ada kerajaannya ini ya. Kemudian di kiri ini penuh dengan seperti danau gitu ya. Ini pertemuan air laut dan air tawar. Nah, kemudian ruang terbuka di antara kedua bujur sangkar menjadi taman berburu. Nah, di sini juga bisa menjadi taman berburu gitu ya. Kemudian danau ini juga dipakai untuk memancing tadi tuh yang Ibu sampaikan ya. Kemudian dilengkapi dengan pepohonan yang hijau di sepanjang tahun. Artinya kalau yang sepanjang tahun apa? Berarti ya evergreen ya. Biasanya misalnya seperti tadi di India ya, ada pinus, cemara gitu ya. Itu tanaman-tanaman evergreen, selalu hijau. Nah, kemudian ini ada yang tadi ini ya. Ini kan site plan-nya ya, atau master plan-nya. Nah, ini adalah bangunan ya yang disebut Imperial Place ya. Jadi ini adalah dinasti Ming dan Qing gitu ya. Jadi kalau mungkin kita belum pernah ke sana, Ibu juga belum pernah ke sana ya, tetapi kita sering menonton film-filmnya ya, yang terkait dengan histori gitu ya, sejarah dari Cina gitu ya, bahwa bangunannya seperti ini ya, dulu masa kerajaan gitu ya. Kemudian selain itu ya, ini juga yang menarik di Cina gitu ya, ada Altar of Heaven gitu ya, dibangun pada tahun 1420 dan sempat diperbaiki ya oleh dinasti Ming pada tahun 1889. Kalau kita melihat dari tampak atasnya ini ya, terlihat simbol lingkaran surga gitu ya. Jadi ada lingkaran ini ya. Ini menggambarkan konsep kepercayaan atau agama mereka gitu ya. Lingkaran surga dan bujur sangkar. Jadi mereka mengibaratkan surga itu ya, ada bujur sangkar ini gini ya, segi empat ya. Kemudian di tengah ada yang bundar. Nah, itu mereka percaya dengan adanya surga ya, dengan konsep agama atau kepercayaan mereka, spiritual mereka. Sehingga mereka adaptasikan di dalam membuat landscape mereka gitu, baik itu bangunan elemen hard maupun soft materialnya. Nah, ini juga ada beberapa ya. Tadi Ibu sampaikan kembali lagi di filosofi di Cina ya, mereka ekspresi budaya melalui kaligrafi ya. Tulisan Cina itu menurut saya paling susah ya kalau untuk Cina, Korea, Jepang ya, karena satu huruf dia itu kayak ribet banget gitu ya. Nah, kemudian di sini tentang puisi tentang alam dan lukisan, yaitu alam atau lanskap ya, disebut adanya monokromatis dengan fokus middle distance, mempengaruhi landscape desainnya. Jadi ternyata dari ekspresi budaya melalui kaligrafi itu mempengaruhi landscape desainnya. Kemudian arsitekturnya, bentuk atapnya seperti ini yang tadi kasih contoh ya, dari 4 tempat tadi, termasuk Imperial Place tadi ya, tempat kerajaannya mereka. Kemudian ada bahan kayu, terbuat dari bahan kayu, kemudian penuh kedetailan dan warna menyala pada tiang. Biasanya warna merah yang tadi ya, warna-warna merah, karena bagi orang Cina merah itu kemakmuran gitu ya. Kemudian ada penataan lanskap yang mempertimbangkan kosmos ya. Kemudian ada harmoni dengan alam untuk mendapatkan kedamaian hidup seperti prinsip yin dan yang tadi itu sampaikan.
Nah, kemudian ada kombinasi geometri dan natural. Jadi memang filosofi Cina ini ekspresi dari kepercayaan mereka sangat kuat ya. Itu terlihat dari taman-taman mereka, kemudian dari bangunan-bangunan mereka, dari warna-warna yang mereka gunakan, dari bahan material yang mereka gunakan. Semua punya filosofi ya. Kemudian fungsi taman ya pada umumnya sebagai meditasi, membaca puisi, kemudian ada mungkin mengobrol ya, ada percakapan, pertemuan maksudnya ya, dan untuk rekreasi seperti berburu dan memancing tadi ya. Kemudian desain tamannya ya awalnya dimulai dari lukisan alam yang tadi Bu yang sebutkan monokromatis. Jadi tidak banyak warna, monokromatis itu satu warna. Kalau hijau-hijau semua, pink-pink semua gitu ya. Nah, di sini yang banyak dominan bunganya itu banyak putih, kuning ya. Kemudian ada yang pucat seperti krisan, bunga peony ini yang terkenal ya, dan lotus tadi yang pink tadi yang di tanaman air, kemudian ada bunga lili gitu ya. Kemudian kalau pohon kebanyakan pinus itu yang di apa? Pinusnya ini biasanya yang dibentuk ya di topiary gitu ya. Itu khasnya orang Cina gitu ya. Kemudian selain itu terdiri dari bambu gitu juga ya. Kemudian pohon bambu maksudnya Ibu ya. Ini yang Ibu kasih gambar sebelah kanan. Ada bambu, kemudian ada salix, ada maple plum. Kemudian elemen lainnya seperti batu yang tadi disampaikan, mereka selalu menggunakan batu. Kemudian ada danau, ya. Kemudian ada tile stone gitu ya, ada batu kemudian berlubang di tengah itu ya, berlubang-lubang gitu. Nah itu menunjukkan kemisteriusan. Kemudian ada jembatan. Nah ini Ibu kasih lihat gambar sebelah kanan atas. Jembatannya itu kebanyakan kalau bedanya Cina dan Korea Jepang, kalau Cina itu selalu melengkung gini, gitu ya. Ya, kemudian itu cirinya, kemudian pasti berwarna merah biasanya. Kemudian ada tea house-nya, kemudian ada pavilion, kemudian memanfaatkan elemen lanskap seperti air, danau, bukit, gunung, dan dengan pola alami, gitu ya. Mereka berusaha membuat tamannya, misalnya nih air, elemen air. Mereka seperti membuat danau yang secara alami gitu ya, walaupun itu di depan rumah mereka. Kemudian kita tahu bahwa di alam itu banyak batu-batu, kemudian ada sungai. Nah mereka membawa itu ya, membawa alam itu ya, bentukan asli alam itu seperti ada di depan rumah mereka. Jadi mereka yang tadi Ibu sampaikan di awal berusaha bahwa manusia itu bagian dari alam, sehingga elemen-elemen yang ada di alam, baik itu bentuknya, warnanya, dimasukkanlah, dibawalah ke tempat tinggal dekat sekitar mereka hidup, gitu ya. Nah, kemudian yang tadi Ibu sudah sampaikan, sebenarnya Ibu sudah sampaikan ada beberapa tadi yang taman ya, yang sudah 4, jadi Anda bisa baca di sini. Tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, di sini adalah kita lihat yang beberapa yang fenomenal, karya yang fenomenal di Cina, yang tadi Temple of Heaven, kemudian ada Imperial Place, kemudian ada ini Summer Place di Beijing ya. Kemudian ada Great Wall atau tembok Cina. Nah, tembok Cina ini luar biasa fenomenal ya. Kalau saya melihat ini adalah dinasti Ming gitu ya. Ketika saya membayangkan yang membangun itu kerja rodi berapa lama gitu ya untuk membangun jembatan itu, dan ini ada di atas bukit gitu ya, bukan sesuatu yang datar ya. Bayangkan ke kaisar atau raja itu kaisaran itu menyuruh rakyatnya untuk membangun ini gitu ya. Tapi ini ada ceritanya lebih detailnya ya. Ini ada cerita lebih detailnya bagaimana dari tembok Cina ini dibangun gitu ya. Ada sampai di ujung ya, di ujung itu dia menuju ke laut gitu ya. Karena tadi kita percaya bahwa mereka sangat percaya dengan namanya elemen air, dengan kehidupan akhir gitu ya. Ada yang namanya reinkarnasi, orang hidup sampai mati gitu ya. Nah, sehingga apapun yang mereka buat itu ya terkait dengan kepercayaan mereka yang tadi 3 gitu ya. Karena di sana mereka juga punya kepercayaan 3 itu gitu ya. Nah, tergantung mereka masuk yang mana, apakah Buddha, Confucius atau yang satunya tadi gitu ya. Yang tahu tadi. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana karya landscape-nya mereka, baik itu kalau kita berbicara landscape itu tidak hanya bangunan, tetapi bagaimana soft materialnya yang ada di sekitar yang saling mendukung sehingga bangunan itu terlihat harmoni gitu ya. Karena kalau cuma bangunan saja ya biasa aja, tapi ketika sudah diberi misalnya vegetasi dengan makna-makna simbol tertentu,
Nah, ini memiliki arti yang sangat dalam. Nah, harapannya Ibu ya, kalian bisa membedakan mana Taman India, Taman Cina gitu ya. Taman Cina ini memang agak fenomenal karena memang mereka adalah nenek moyang rumpun dari dari Jepang dan Jepang dan Korea gitu ya. Sehingga kalau nanti kita belajar dari Jepang, tapi ada sedikit berbeda gitu ya, karena berdasarkan memang budaya, selain budaya kepercayaan mereka. Baik, jadi bisa disimpulkan tadi ya bahwa memang kalau misalnya contoh taman di India ya, memang Taman India dan Taman Cina keduanya dipengaruhi oleh kepercayaan. Nah, tetapi kalau di India memang mereka lebih ada hubungan ya, ada hubungan antara kayak contoh Taj Mahal, kepercayaan dengan cerita cinta mereka gitu ya, sehingga terciptalah Taman Taj Mahal gitu ya. Sedangkan kalau di Cina lebih ke kepercayaan yang berpengaruh sangat besar ya, hubungan mereka dengan Tuhannya mereka gitu ya, sehingga terciptalah taman-taman atau landscape yang Ibu berikan contoh tadi. Baik, untuk hari ini ya materi sampai sini gitu ya. Nanti Ibu akan sambung di bagian 2 ya. Bagian 2 untuk peradaban timur yang bagian pertama ini, kemudian nanti Ibu akan sampaikan peradaban lanskap atau taman di Asia Timur bagian kedua, yaitu tentang taman Jepang, taman Korea, dan Asia Timur lainnya. Dengan demikian ya, perkuliahan hari ini ya Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, dan slide ini Anda bisa dapatkan di Google Classroom ya, untuk menunjang Anda di dalam lebih memahami nanti ketika ada tugas ya yang Ibu berikan sebagai UAS gitu ya, yang tadi Ibu sudah sampaikan. Dengan demikian, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu.